Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas 50 akan menanggapi terkait kasus KKB, yaitu kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Papua. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Dita Dwi Damayanti dari program studi PGSD. Perkenalkan, nama saya Mesya Putri dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Saya Fatima dari program studi PGSD. Saya Dwi Jayatul Qari'ah dari prodi PGSD. Selamat menyaksikan. Bumi Cendrawasih terus bergolak. Kelompok kriminal bersenjata kian menebar ancaman. Aparat gugur, warga sipil pun tak luput dari bidikan. Dalam 3 tahun terakhir, tercatat ada puluhan aksi penyerangan kelompok kriminal itu yang menimbulkan jatuhnya korban. Eko, di situ nggak ada perlindungannya, Eko. Itu tuh, mana tuh, mana? Ya, kita lihat. Ini. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Rentetan konflik di Papua memicu tanya, apa yang terjadi? Bukankah pusat telah memberikan sejumlah keistimewaan kepada Papua? Tapi mengapa konflik tak lekas berakhir? Jadi tim kajian Papua LIPI itu kan melihat ada 4 akar konflik Papua. Yang pertama itu adalah perbedaan perspektif sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Kemudian yang kedua terkait dengan adanya kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Dan ketiga ada kegagalan pembangunan. Kemudian yang keempat adalah ada diskriminasi dan stigmatisasi terhadap orang asli Papua. Bahkan sampai hari ini saya pikir 4 akar konflik tadi itu masih relevan dan masih memang menjadi persoalan utama konflik Papua. Jadi kita menyelesaikan soal-soal pembangunan tapi tidak menyelesaikan soal politik. Menurut saya sih tidak menyelesaikan, tidak akan memberi efek terhadap konflik yang sedang terjadi. Jadi masing-masing kelompok ini mereka sebenarnya tidak mempunyai kesamaan visi atau misi dalam perjuangan mereka. Kepentingannya masing-masing bervariasi, itu. Nah, tapi lebih kental kepentingannya adalah politik lokal, itu persaingan politik.
Akar permasalahan di Papua disebut-sebut karena persoalan pendekatan ekonomi itu boleh-boleh saja ya, tetapi dia hanya menjawab satu persoalan akar konflik di Papua tadi. Kan ada 4 tadi itu: ketidakadilan ekonomi, faktor historis, marginalisasi, kekerasan, dan pelanggaran HAM. Nah, dalam konteks itu gitu ya, ada luka di masyarakat Papua yang tidak bisa selesai hanya dengan pendekatan ekonomi. Nah, luka itu adanya di hati mereka. Luka terhadap pemerintah Indonesia atas eksploitasi sumber daya alam di Papua, luka masyarakat Papua atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, luka masyarakat Papua atas janji pemerintah yang tidak sepenuhnya terpenuhi dalam penyelesaian konflik di Papua itu. Pemerintah sudah mengeluarkan Inpres nomor 9, Inpres nomor 9 tahun 2020 yang menginstruksikan penyelesaian masalah Papua dengan penyelesaian kesejahteraan, bukan dengan penyelesaian bersenjata. Tidak ada gerakan atau tindakan bersenjata terhadap rakyat Papua, tetapi ada tindakan penegakan hukum. Adapun pemberantasan terhadap terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua, tetapi terhadap segelintir orang. Jika masalah kesejahteraan teridentifikasi sebagai akar persoalan di Papua, lantas apakah penanganan yang ditempuh selama ini telah selaras dengan perbaikan kesejahteraan? Sebab, kendati pembangunan fisik turut digenjot di Papua, tak berarti tidak ada dampak yang timbul di masyarakat. Sebagai contoh, perubahan lingkungan hidup akibat proyek pembangunan pada akhirnya mempengaruhi pola mata pencaharian hingga hubungan sosial di masyarakat. Belum lagi jurang kesenjangan sosial antara penduduk asli dan pendatang yang kian waktu kian menganga, diyakini semakin memperbesar potensi konflik. Ada Undang-Undang Otsus di era reformasi ini, dan Undang-Undang Otsus kalau diselidiki lagi lebih dalam sudah mengakomodir, berupaya untuk menyelesaikan keempat akar konflik Papua tadi. Jadi terkait dengan status sejarah yang berbeda perspektif ini sudah diusulkan misalnya pembentukan KKR. Nah, kemudian terkait dengan pelanggaran HAM juga di dalam Undang-Undang Otsus ada amanah pembentukan KKR gitu ya. Kemudian terkait kegagalan pembangunan kita lihat banyak pasal di dalam Undang-Undang Otsus membahas tentang itu. Dan yang keempat terkait dengan diskriminasi dan marginalisasi juga sudah diakomodir di dalam Undang-Undang Otsus. Mungkin boleh dikatakan orang Papua itu belum diindonesiakan secara utuh. Inilah PR kita sama-sama, di mana kita harus mengindonesiakan orang Papua. Kalau kita tidak berhasil mengindonesiakan orang Papua, itulah soal yang berat yang pasti akan terus berkepanjangan. Tak hanya di lembaga-lembaga penelitian, rupa-rupa kajian penyelesaian masalah Papua juga berserakan di jagat maya. Jika beragam rumusan penyelesaian masalah di Papua itu dinilai tepat, lantas mengapa persoalan di Papua masih saja berkepanjangan? Kajian seperti apa lagi yang harus ditempuh? Saya pikir kita harus evaluasi apa yang sudah dilakukan selama ini. Evaluasi baik itu secara pembangunan, evaluasi pendekatan-pendekatan militer yang dilakukan selama ini, kemudian evaluasi tentang kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat selama ini, apa yang membuat tidak bisa diaplikasikan di sana. Nah, jangan hanya terus memberikan kebijakan satu undang-undang, ada undang-undang Otsus tapi kemudian dibuat lagi undang-undang nomor 9, di zaman SBY ada undang-undang nomor 5. Nah, jadi seakan-akan regulasi itu bisa menyelesaikan soal, padahal tidak. Kemudian menjadi soal ketika
Satu, ada parsialitas dalam implementasi Undang-Undang Otsus. Artinya tidak semua yang menjadi amanah di Undang-Undang Otsus dijalankan. Kemudian komitmen besar untuk melakukan penyelesaian 4 akar konflik tadi berbasis Undang-Undang Otsus juga tidak sepenuhnya berjalan gitu ya. Variabelnya banyak ya. Tentu saja ekonomi bukan satu-satunya. Karena kalau kita lihat bicara ekonomi, ya pemerintah sudah berbuat sangat banyak untuk Papua. Ya, kita tidak tahu ya variabel yang menentukan apa, tapi bisa jadi ini ada juga intervensi dari dunia internasional ya, dari beberapa negara-negara yang mendukung gerakan separatis ini ya untuk kepentingan tertentu ya, tapi dipastikan bahwa ya, pemerintah ya akan Jadi, kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di beberapa wilayah Indonesia seperti Papua merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia. Nah, tindakan kekerasan tersebut pastinya tidak sesuai dengan pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, tidak sesuai dengan Pancasila. Dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata ini bertentangan dengan semua ajaran agama manapun yang mengajarkan tentang kedamaian dan rasa kasih sayang. Lalu, tidak sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kekerasan yang dilakukan oleh KKB jelas melanggar hak asasi manusia dan tidak mencerminkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tindakan KKB ini justru memecah belah persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Tidak sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penyelesaian masalah harusnya dilakukan dengan musyawarah, bukan dengan kekerasan. Dan yang terakhir, tidak sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan KKB ini justru merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan nasional. Lalu dari segi pendidikan, memegang peran vital dalam menyelesaikan konflik ini. Pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan dapat menjadi kunci untuk membangun Papua menjadi lebih sejahtera. Pendidikan yang berkualitas dapat membantu mereka untuk memahami perbedaan, membantu mereka memahami persatuan dan kesatuan, keberagaman, serta saling menghormati, sehingga menjadikan konflik tersebut tidak terjadi. Konflik yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sementara tindakan kekerasan dilakukan oleh KKB jelas melanggar prinsip-prinsip Pasal 28D yang menjamin hak atas keadilan dan Pasal 28J yang menjamin hak atas hidup dan keamanan. Selain itu, upaya separatisme yang dilakukan oleh KKB bertentangan dengan prinsip negara kesatuan yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara implisit dalam seluruh pasal yang mengatur tentang NKRI. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berlandaskan hukum. Pasal 28D UUD 1945 memberikan dasar bagi penyelesaian konflik secara adil dan damai. Pasal 28I juga relevan dalam konteks ini, karena menjamin hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang dapat menjadi landasan bagi dialog dan negosiasi. Pemerintah perlu melakukan dialog yang inklusif dengan melibatkan berbagai pihak di Papua, sesuai dengan semangat Pancasila yang menjunjung tinggi
dan nilai-nilai kemanusiaan serta persatuan. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua juga menjadi kunci penting dalam menyelesaikan konflik, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H yang menjamin hak atas kesejahteraan. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil terhadap semua pihak yang terlibat, namun tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai mahasiswa administrasi negara, saya berpendapat bahwa penanganan kasus KKB Papua memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif yang selaras dengan 4 pilar bangsa Indonesia. Pancasila harus ditegakkan melalui penegakan hukum yang adil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Supremasi hukum dalam UUD 1945 harus diperkuat dengan reformasi hukum yang transparan dan akuntabel. Selain itu, semangat Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya persatuan dalam keragaman, sehingga dialog dan pendekatan inklusif dengan masyarakat Papua perlu ditingkatkan. Untuk mempertahankan keutuhan NKRI, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Papua, harus menjadi prioritas untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Pendidikan, infrastruktur, serta layanan kesehatan dan ekonomi yang memadai perlu ditingkatkan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan keamanan dan kesejahteraan di Papua dapat terjamin, serta persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia tetap terjaga. Di sini saya akan menjelaskan KKB dalam segi NKRI. KKB dengan tindakannya berusaha untuk menghancurkan NKRI dan memisahkan diri dari Indonesia. Mereka mengabaikan semangat persatuan dan kesatuan yang terdapat dalam NKRI, yaitu semangat untuk bersatu dalam satu negara. Kemudian, NKRI berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut secara komprehensif, baik melalui tindakan tegas maupun upaya damai, dengan tujuan akhir yaitu mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua. Dalam segi prodi PGSD memiliki peranan krusial dalam membentuk karakter generasi muda yang cinta tanah air dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. PGSD dapat berkontribusi melalui beberapa cara seperti menanamkan nilai-nilai cinta tanah air sejak dini, mengintegrasikan materi pembelajaran dengan isu-isu yang aktual, kemudian menjalin kerjasama dengan beberapa pihak. Dengan demikian, lulusan-lulusan PGSD diharapkan dapat mencetak generasi muda yang berkarakter, toleran, memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan, serta melalui pendidikan yang berkualitas juga diharapkan permasalahan mengenai KKB ini dapat diatasi dari akar-akarnya. KKB memiliki penyimpangan terhadap pilar bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika ini justru dipatahkan untuk memecah belah dan merongrong persatuan negara. Tindakan KKB yang berupaya memisahkan diri dari Indonesia dan menggunakan kekerasan bertentangan langsung dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, dan membangun kesatuan dalam perbedaan. Indonesia harus menyelesaikan konflik ini, contohnya melalui pendidikan dengan melahirkan generasi yang paham akan pilar bangsa melalui edukasi. Pendidikan juga dapat mengurangi potensi radikalisme dan kekerasan. Memajukan pendidikan yang inklusif dan merata dapat membantu mengurangi ketidakpuasan yang sering menjadi salah satu akar permasalahan yang melahirkan kelompok-kelompok seperti KKB. Melalui pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dapat membantu mengatasi akar masalah yang mendorong terbentuknya kelompok-kelompok seperti KKB dan mendorong terciptanya Indonesia yang lebih harmonis dan berkeadilan. Sekian tanggapan dari kelompok kami tentang kasus KKB di Papua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
tersebut.